I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salsabila Adaha Devirda dari kelas MBS 21 FHP dengan NIM 2110101056. Di sini aku akan membahas mengenai asuransi syariah dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Selamat menyaksikan. Nah, bagian pertama yaitu pengantar. Nah, sebelum kita bahas apa itu asuransi, mari kita bahas mengenai apa itu arisan dan ada nggak sih kesamaan antara arisan dan asuransi. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang dari beberapa orang secara berkala. Kemudian dibagi-bagikan secara acak atau bergantian kepada anggotanya. Arisan dapat dilakukan oleh sekelompok orang dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan biasanya dilakukan untuk berbagai keperluan seperti menabung untuk keperluan tertentu, membantu anggota yang membutuhkan, serta sebagai ajang silaturahmi dan berkumpul bersama. Nah, apa sih persamaan antara arisan dan asuransi? Arisan dan asuransi memiliki beberapa kesamaan, yaitu keduanya merupakan bentuk pengumpulan dana dari beberapa orang untuk tujuan tertentu. Namun, ada juga beberapa perbedaan mendasar antara arisan dan asuransi. Nah, apa sih kaitan antara asuransi dan arisan? Nah, kaitannya yaitu arisan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk asuransi informal. Arisan dapat memberikan perlindungan finansial bagi anggotanya, terutama jika anggotanya tersebut terpilih untuk mendapatkan uang atau barang yang terkumpul. Namun, arisan juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kemungkinan kerugian jika anggota yang terpilih tidak membayar iuran. Semua hal baik selalu dimulai di pagi hari. Untuk yang selalu berbagi, semoga harimu akan baik-baik saja. Untuk yang akan melangkah, semoga jalanmu dipermudah. Aku mencoba mendobrak sekat-sekat kecil agar aku bisa tumbuh menjadi besar. Karena untuk menuju tempat yang tinggi, semua butuh usaha. Jangan lengah dengan keadaan yang sudah enak, karena semua ini bukan pasti. Aku maju terus tanpa ragu. Karena aku sudah punya yang pasti untuk menjamin masa depan orang-orang tersayang. Bersama asuransi Aurora, aku yakin melangkah bersama untuk masa depan lebih pasti. Lalu, apa itu asuransi? Pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD yaitu suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yang pertama yaitu pihak tertanggung atau insured. Nah, pihak tertanggung yaitu pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Nah, yang kedua yaitu pihak penanggung atau insurer, yaitu pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Nah, yang ketiga yaitu suatu peristiwa atau accident, yaitu suatu peristiwa belum tentu akan terjadi atau eventment. Nah, yang terakhir yaitu ada kepentingan atau interest. Nah, pengaturan asuransi sendiri terdapat dalam KUH Perdata, yang kedua KUHD pasal 246 sampai dengan 308, yang ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang keempat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang kelima POJK Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha Asuransi, yang keenam POJK Nomor 69 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi, yang ketujuh POJK Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi Syariah, yang kedelapan POJK Nomor 73 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Nah, yang terakhir yaitu fatwa-fatwa tentang asuransi syariah dari Dewan Syariah Nasional.
Syarat sahnya perjanjian asuransi diatur dalam pasal 1320 KUHP PDT, ditambah ketentuan pasal 251 KUHD tentang pemberitahuan atau notification, yakni tertanggung wajib memberitahu kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai, maka pertanggungan menjadi batal. Nah, manfaat dari asuransi itu sendiri yaitu fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalih risiko, pengumpulan dana, dan premi yang seimbang. Maka fungsi sekunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial, dan juga sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan investable earning. Sejarah asuransi. Salah satu catatan paling awal mengenai kontrak asuransi jiwa berasal dari Inggris pada abad ke-16, ketika beberapa kenalan seorang pria bernama William Gibbons mengambil polis atas dirinya. Durasi polisnya adalah 12 bulan dan preminya hanya sebagian kecil dari tunjangan kematian dengan rasio pembayaran 25:2. Ketika Gibbons meninggal, 20 hari sebelum akhir bulan ke-12, pemberi kontrak mengharapkan rezeki nomplok. Namun, perusahaan asuransi mencoba melakukan tipu daya hukum untuk menghindari pembayaran klaim. Karena kebijakan tersebut berlaku selama 12 bulan dan bulan terpendek dalam 1 tahun adalah 28 hari, maka kontrak tersebut sebenarnya berlaku selama 336 hari. Dengan demikian, mereka menyimpulkan mereka tidak bertanggung jawab atas klaim tersebut. Pada akhirnya, pengadilan mengakui absurditas argumen perusahaan asuransi dan meminta pertanggungjawaban jawaban mereka. Hampir 200 tahun setelah kejadian yang menimpa Gibbons dan perusahaan asuransinya, asuransi seumur hidup muncul. Pada tahun 1756, seorang ahli matematika Inggris dan anggota Royal Society bernama James Dodson mengajukan permohonan perlindungan asuransi jiwa dari Amicable Society, tetapi ditolak karena usianya yang sudah tua. The Amicable Society, sebuah kelompok yang menawarkan asuransi yang disewa oleh Ratu Anne pada tahun 1706, hanya bersedia memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi individu yang lebih muda. Dodson menunjukkan bahwa perusahaan asuransi dapat membebani premi tahunan kepada pelanggan berapapun usia pelanggan jika hal tersebut mencerminkan risiko kematian individu kepada perusahaan asuransi. Belakangan, seorang sarjana Inggris bernama Edward Rowe Morris mewujudkan ide Dodson dengan mendirikan Equitable Life Assurance Society pada tahun 1762. Meskipun Dodson tidak dapat hidup untuk melihat piagamnya, pendekatan inovatifnya terhadap asuransi jiwa melahirkan apa yang saat ini merupakan perusahaan asuransi bersama tertua di dunia. Asuransi sendiri terbagi kepada 3. Yang pertama, asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atau kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan oleh asuransi. Nah, yang terakhir ada asuransi sosial. Asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Nah, tujuan asuransi itu sendiri yaitu yang pertama, memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita dari satu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Nah, yang ketiga yaitu pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. Nah, yang keempat, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Yang kelima, sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini dikhususkan berlaku untuk asuransi jiwa.
Nah, yang terakhir, untuk menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi atau bekerja. Bagian kedua yaitu prinsip asuransi. Ada 9 prinsip dasar dalam asuransi. Yang pertama, utmost good faith. Yang kedua, insurable interest. Yang ketiga, indemnity. Yang keempat, subrogasi. Yang kelima, co-insurance. Yang keenam, contribution. Yang ketujuh, kronologi. Yang kedelapan, the law of large number. Dan yang terakhir, proximate causa. Utmost good faith adalah prinsip itikat baik dari penanggung maupun tertanggung atas dasar saling percaya atau trustee dalam melaksanakan kontrak asuransi. Prinsip ini meliputi segala hal, baik mengenai kebenaran dari objek yang dipertanggungkan maupun kebenaran dari ganti rugi yang menjadi kewajiban tertanggung. Prinsip utmost good faith yaitu kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik tertanggung maupun penanggung, harus menerapkan prinsip yang dipresentasikan dengan adanya keterbukaan atau disclosure atas semua informasi mengenai pertanggungan asuransi. Unsur utmost good faith yang pertama yaitu ada material fact. Fakta-fakta penting atau material fact adalah suatu fakta yang dianggap penting serta wajib untuk disampaikan, yaitu fakta-fakta yang dapat mempengaruhi penilaian atau pertimbangan seorang penanggung dalam pertimbangannya untuk memutuskan apakah ia bersedia menerima atau menolak pertanggungan yang diminta oleh tertanggung, serta dalam hal menetapkan besarnya suku premi. Pasal 251 KUHD menyebutkan setiap keterangan yang keliru atau tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikat baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutupi dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Contoh fakta material ini yaitu asuransi kebakaran, asuransi pada kecelakaan diri, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kebongkaran. Selanjutnya, insurable interest. Artinya, adanya kepentingan yang dapat diasuransikan, atau pemegang polis harus memiliki kepentingan finansial yang sah terhadap aset atau kejadian yang diasuransikan. Ini memastikan bahwa asuransi tidak digunakan untuk tujuan spekulatif. Artinya, jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang, maka berarti orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut. Ada 4 elemen pada insurable interest. Yang pertama, harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa dan raga, serta beban tanggung jawab hukum yang dapat diasuransikan. Yang kedua, benda, jiwa raga, dan beban tanggung jawab hukum itu harus menjadi objek pertanggungan atau objek asuransi. Yang ketiga, tertanggung harus berada dalam suatu keadaan bahwa ia akan mendapat manfaat apabila tidak terjadi apa-apa atas objek pertanggungan, tetapi akan mengalami kerugian keuangan apabila objek pertanggungan mengalami sesuatu musibah atau peristiwa kerugian. Berarti tertanggung harus mempunyai hubungan atau kepentingan keuangan atas objek pertanggungan yang bersangkutan. Yang keempat, hubungan atau kepentingan tertanggung dengan objek pertanggungan yang bersangkutan harus ada hubungan yang sah menurut hukum. Selanjutnya itu prinsip indemnity. Prinsip indemnity adalah suatu prinsip ganti rugi sejumlah yang sebenarnya diderita oleh tertanggung. Dengan prinsip ini, maka tidak diperkenankan memperoleh keuntungan dari asuransi karena adanya kejadian kerugian atau hanya berlaku untuk asuransi kerugian. Prinsip ini mengacu pada pemulihan kerugian atau kompensasi yang sebenarnya diderita oleh pemegang polis. Asuransi bertujuan untuk membantu pemegang polis kembali ke posisi finansial yang sama seperti sebelum terjadinya kerugian. Contoh indemnity yaitu jika harga pasar kendaraan sebesar 100 juta dan diasuransikan dengan harga 100 juta, maka bila terjadi musibah dengan kendaraan tersebut, 1. Dalam keadaan hilang, jika harga kendaraan saat itu 100 juta, maka Anda akan menerima ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Jika harga kendaraan saat itu
125 juta, maka Anda akan mendapat ganti rugi sebesar 100 juta. Jika harganya di bawah 100 juta, maka Anda akan mendapat sebesar harga yang kendaraan pada saat itu. Yang kedua, apabila keadaan kendaraan tersebut rusak, maka biaya perbaikan, pergantian suku cadang, ongkos kerja bengkel seluruhnya akan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, sehingga maksimum sebesar 100 juta rupiah. Nah, selanjutnya yaitu prinsip subrogasi. Subrogasi diatur dalam pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Dengan kata lain, apabila Anda mengalami kerugian akibat kelalaian atas kesalahan pihak ketiga, maka perusahaan asuransi setelah memberikan ganti rugi kepada Anda akan menggantikan kedudukan Anda dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Dalam kaitan dengan prinsip ini, hukum menentukan bahwa yang pertama, tertanggung tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat merusak atau mengurangi hak subrogasi dari penanggung. Bila tertanggung sampai berbuat demikian, pihak asuransi berhak menolak klaim atas peril. Yang kedua, perdamaian antara tertanggung dengan pihak ketiga atau yang menyebabkan kerugian tidak dapat menghilangkan hak subrogasi dari penanggung. Selanjutnya yaitu prinsip co-insurance. Prinsip co-insurance yaitu penutupan yang dilakukan oleh lebih dari satu penanggung. Bila terjadi kerugian, maka masing-masing penanggung akan memikul beban proporsional sesuai dengan bagian atau share masing. Selanjutnya prinsip contribution. Prinsip ini hampir sama dengan co-insurance, hanya saja dalam hal penyelesaian kerugian telah dibayar penuh oleh salah satu asurador, maka hak menuntut ke asurador yang lain adalah terletak pada asurador yang telah membayar penuh tersebut. Contoh dari contribution yaitu, jika Anda mengasuransikan satu unit bangunan rumah tinggal seharga 100 juta rupiah kepada 3 perusahaan asuransi, di mana di PT Asuransi A Anda mengasuransikan rumahnya dengan harga 100 juta, di PT B 50 juta, dan di PT C 50 juta dengan total asuransi 200 juta, maka bila bangunan tersebut terbakar habis, maka maksimum ganti rugi yang Anda peroleh dari ketiga PT tersebut hanyalah 100 juta, yakni sesuai dengan harga jumlah rumah sebenarnya. Selanjutnya yaitu prinsip kronologi. Prinsip ini menganut ketentuan bahwa asurador yang menutup lebih dulu berkewajiban membayar klaim lebih dulu pula. Nah, prinsip yang terakhir yaitu the law of large number. Prinsip ini menyatakan bahwa semakin banyak polis yang ada dalam sebuah perusahaan asuransi, semakin akurat perusahaan dapat memperkirakan frekuensi dan besarnya klaim yang akan diajukan. Ini membantu perusahaan asuransi menghindari ketidakpastian yang berlebihan. Contoh aplikasi dari the law of the large number yaitu tabel mortalitas atau tingkat kematian yang dibuat oleh perusahaan asuransi jiwa adalah berasal dari sejumlah besar observasi. Dengan melihat catatan-catatan tingkat kematian dari kelompok-kelompok umur yang berbeda selama kurun waktu yang cukup panjang. Nah, bagian ketiga, filosofi, dasar hukum, dan pengelolaan asuransi. Pengertian asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN MUI /10/2001 adalah asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong atau ta'awuni dan melindungi atau takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau dana tabaruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Filosofi dan dalil asuransi syariah.
Filosofi yang pertama yaitu dalam kehidupan selalu ada hal-hal yang tak terduga dan ketidakpastian. Dalam keuangan, hal ini dikenal dengan istilah risiko atau risk atau al-khotru. Yang kedua, risiko mengimplikasikan beberapa bentuk ketidakpastian akan suatu hasil pada situasi tertentu di masa yang akan datang dan cenderung tidak dikehendaki. Yang ketiga, risiko sendiri selalu ada dan tidak dapat dihilangkan, namun risiko dapat dikelola. Dan yang keempat, manajemen risiko adalah serangkaian proses identifikasi, analisa, dan pengendalian risiko secara ekonomis terhadap risiko yang senantiasa mengancam aset atau kapasitas untuk memperoleh hasil kegiatan usaha. Yang kelima yaitu asuransi syariah merupakan salah satu sarana dalam pengendalian secara finansial melalui mekanisme risk sharing sebagai alternatif risk transfer yang digunakan pada asuransi konvensional. Dari 5 filosofi di atas dapat diartikan bahwa dalil asuransi syariah yang pertama didasarkan pada perintah untuk melakukan mitigasi risiko. Hal ini tercantum dalam surat An-Nisa ayat 9 dan juga surat Yusuf ayat 43 sampai dengan 49. Nah, yang kedua yaitu perintah untuk saling bekerja sama dan saling membantu. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan, apakah asuransi merupakan tindakan menentang takdir? Nah, jawabannya adalah tidak. Hal ini didasari bahwa asuransi merupakan upaya yang pertama untuk meminimalkan risiko bila terjadi musibah di suatu masa mendatang. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Yang kedua, upaya memproteksi kebutuhan finansial bagi pribadi dan keluarga atas suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 9 dan Yusuf ayat 43-49. Yang ketiga, saling menolong dalam menghadapi kesulitan sebagaimana dalam Al-Maidah ayat 2. Yang kelima, berinvestasi untuk masa depan sebagaimana surat Al-Hasyr ayat 18. Dan yang terakhir, berasuransi sangat sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ada 10 perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama dilihat dari segi konsep, yang kedua dari segi asal-usul, yang ketiga dari segi maghrib, yaitu maisir, goror, dan riba, yang keempat dari segi Dewan Pengawas Syariah, yang kelima dari segi akad, yang keenam dari segi jaminan, yang ketujuh segi investasi, yang kedelapan dari segi kepemilikan dana, yang kesembilan dari sumber pembayaran klaim, dan yang terakhir yaitu dari pendapatan perusahaan. Fatwa Usaha Perasuransian Syariah tahun 2022 yang pertama terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 148/DSN MUI /6/2022 tentang reasuransi syariah. Yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 149/DSN MUI /6/2022 tentang produk asuransi jabatan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena perusahaan pilot berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 150/DSN MUI /6/2022 tentang produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah. Bagian 4, operasional asuransi. Nah, proses bisnis utama perusahaan asuransi syariah yaitu yang pertama yaitu pengembangan produk, yang kedua ada pemasaran, yang ketiga underwriting, yang keempat pengelolaan dana, yang kelima penempatan reasuransi, dan yang keenam pemrosesan klaim. Nah, selanjutnya yaitu ada produk asuransi syariah. Produk asuransi syariah terbagi kepada dua, yaitu asuransi umum syariah yang terbagi kepada asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi energi onshore, asuransi energi offshore, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan yang terakhir yaitu asuransi aneka. Sedangkan asuransi jiwa syariah
terbagi kepada asuransi jiwa berjangka, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, serta asuransi investment link. Jenis perusahaan perasuransian syariah. Yang pertama, perusahaan asuransi umum syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, yang kedua, perusahaan asuransi jiwa syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Yang terakhir yaitu perusahaan reasuransi syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Ketentuan pemisahan unit syariah atau spin-off. Berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, dijelaskan bahwa seluruh perusahaan perasuransian yang menjalankan sebagian kegiatan usaha dengan prinsip syariah diwajibkan untuk melakukan spin-off dengan ketentuan memiliki unit syariah dengan nilai dana tabaruk dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabaruk, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. Hal ini diberlakukan 10 tahun sejak diundang-undangkannya undang-undang ini. Bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah perseroan terbatas atau undang-undang PT, yang kedua koperasi atau usaha bersama. Perusahaan perasuransian dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ada akta pendirian perseroan terbatas atau anggaran dasar. Yang kedua, memiliki susunan organisasi. Yang ketiga, ada modal yang disetor. Yang keempat, memiliki dana jaminan. Yang kelima, memperkerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya. Yang keenam, memiliki kepemilikan. Yang ketujuh, kelayakan rencana kerja. Yang kedelapan, produk yang akan dipasarkan. Yang kesembilan, memiliki hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat. Susunan organisasi perusahaan perasuransian. Syarat jumlah direksi, komisaris independen, dan DPS yaitu direksi minimal 3 orang, komisaris independen minimal 50% dari jumlah komisaris, dan DPS minimal 1 orang, dan maksimal menjabat 3 lembaga jasa keuangan lainnya. Syarat dari komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan atau anggota dewan pengawas syariah. Direksi yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan atau anggota dewan pengawas syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Nah, syarat untuk dewan pengawas syariah atau DPS yaitu bagian dari organ perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, akad-akad pada asuransi syariah yaitu yang pertama ada tabaruk, yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari suatu peserta kepada dana tabaruk untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Yang kedua, akad tijaroh, yaitu akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial. Yang ketiga, akad wakalah bil ujrah,
yaitu akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaruk dan atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah atau fee. Yang keempat yaitu mudorobah, yaitu akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudorib untuk mengelola investasi dana tabaruk dan atau dana investasi peserta sesuai kekuasaan atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Yang kelima yaitu mudorobah mustarakah, yaitu akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudorib untuk mengelola investasi dana tabaruk dan atau dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Penggunaan dana tabaruk, yaitu sebagai pembayaran santunan atau klaim atau manfaat kepada pemegang polis atau peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak berdasarkan polis asuransi syariah. Yang kedua, pembayaran kontribusi tabaruk kepada reasuradur. Yang ketiga, pembayaran kembali kord kepada perusahaan. Yang keempat, pengembalian dana tabaruk dan atau biaya terkait pengelolaan aset dana tabaruk. Selanjutnya yaitu pengembalian dana tabaruk. Yang pertama, pembatalan polis dalam tenggang waktu yang diperkenankan atau free lock period. Yang kedua, pada saat penghentian polis oleh pemegang polis atau peserta sebelum masa asuransi berakhir. Yang ketiga, penghentian polis oleh perusahaan sebelum masa asuransi berakhir dan atau pembayaran kontribusi dana tabaruk yang lebih besar dari seharusnya. Ketentuan surplus underwriting. Yang pertama, seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabaruk. Yang kedua, sebagian ditambahkan ke dalam dana tabaruk dan sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta. Dan yang ketiga, sebagian ditambahkan ke dalam dana tabaruk, sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta, dan sebagian lainnya dibagikan kepada perusahaan. Nah, syarat menerima surplus underwriting yaitu pertama, telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan surplus underwriting. Yang kedua, tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim. Yang ketiga, tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke dana tabaruk. Yang keempat, tidak menghentikan polis atau in-force pada periode perhitungan surplus underwriting. Bagian 5, pengenalan produk asuransi. Kategori perusahaan asuransi berdasarkan prinsip operasional terbagi kepada dua. Yang pertama, perusahaan asuransi syariah, dan yang kedua, perusahaan asuransi non-syariah atau konvensional. Yang kedua, kategori perusahaan asuransi berdasarkan kepemilikan modal dibagi kepada tiga. Yang pertama, perusahaan asuransi nasional, yang kedua, perusahaan asuransi asing, yang ketiga, perusahaan asuransi joint venture atau patungan. Kategori pelindungan asuransi terbagi kepada tiga. Yang pertama, asuransi jiwa, yaitu memberikan manfaat atau santunan asuransi kepada peserta atau ahli waris yang didasarkan terhadap terjadinya suatu risiko kecelakaan, cacat, pensiun, usia tua, ataupun kematian. Yang kedua, asuransi umum atau kerugian, memberikan manfaat asuransi atas kerugian, kerusakan, kehilangan terhadap harta benda, kepentingan keuangan, tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh terjadinya suatu resiko yang diasuransikan. Nah, yang ketiga yaitu asuransi kesehatan, yaitu memberikan manfaat atau santunan asuransi kepada seseorang yang disebabkan atas dasar suatu penyakit atau sakit. Nah, apa aja sih contoh produk asuransi mikro? Yang pertama yaitu muawanah pembiayaan mikro, yang kedua program tabungan muawanah, yang ketiga program keluarga muawanah, yang keempat program muawanah bermotor, yang kelima asuransi kesehatan karyawan, yang keenam program muawanah sakinah, yang ketujuh program infak cerdas, yang terakhir program wakaf cerdas. Bagian ke-6, underwriting claim. Claim dan underwriting.
Apa itu aplikasi klaim? Aplikasi klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana seharusnya. Penting bagi pengelola asuransi syariah untuk menyesuaikan klaim seefisien dan seefektif mungkin, sebab pada dasarnya klaim adalah hak peserta. Hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Anfal ayat 27. Nah, selanjutnya yaitu penggantian kerugian. Cara penggantian mengacu pada kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis. Dalam hal peserta akan melakukan upaya perbaikan kerusakan, pada kasus kendaraan bermotor harus dipastikan adanya konfirmasi ruang lingkup pertanggungan dari perusahaan asuransi. Klaim pada asuransi. Yang pertama, asuransi konvensional. Pembayaran berasal dari dana perusahaan yang diambil dari kumpulan premi atau keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua, klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabaruk. Nah, apa itu underwriting? Pada asuransi kerugian adalah proses seleksi menetapkan jenis penawaran risiko yang harus diterima. Bila diterima, maka rate, syarat dan kondisinya harus dapat ditentukan. Nah, pada asuransi jiwa adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon peserta untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta. Ada 3 konsep penting dalam underwriting. Yang pertama, probabilitas berdasarkan kejadian masa lalu atau change of loss. Yang kedua, ketidakpastian atas kerugian di masa yang akan datang yang sulit diramalkan atau degree of risk. Yang ketiga, semakin banyak objek yang memiliki risiko sama atau hampir sama, semakin baik bagi perusahaan. Ini bisa disebut dengan hukum bilangan besar. Nah, apa aja sih tugas underwriter? Yang pertama, mengatur penggunaan dana seefektif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan laba yang maksimal. Yang kedua, melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Nah, peranan underwriter. Yang pertama, mempertimbangkan risiko yang diajukan. Yang kedua, memutuskan menerima atau menolak risiko yang diajukan. Yang ketiga, menentukan syarat dan beberapa ketentuan serta lingkup ganti rugi. Yang keempat, mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta. Yang kelima, mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit. Ada 2 hal yang harus diwaspadai oleh underwriter. Yang pertama, karakteristik risiko fisik harus di-underwrite berdasarkan pedoman dan prosedur ekspektasi. Yang kedua, modal hazard, yaitu sifat manusia yang umumnya tidak stabil dan sulit dideteksi. Tujuan utama underwriter yaitu pertama, untuk melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Yang kedua, syarat polis yang marketable. Yang ketiga, harus menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhan calon peserta. Yang keempat, premi yang ditetapkan dalam polis harus dalam batas kemampuan keuangan calon peserta. Dan yang terakhir, premi yang diberikan untuk asuransi harus bersaing di pasar. Nah, sekarang kita masuk kepada underwriting syariah. Secara prinsip sama dengan konvensional, akan tetapi dalam hal seleksi risiko secara implisit tergabung 2 elemen terpenting, yakni seleksi dan klasifikasi. Seleksi adalah proses perusahaan dalam mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang dimiliki calon. Yang kedua yaitu klasifikasi adalah proses penetapan individu ke dalam kelompok individu yang sekiranya memiliki kerugian yang sama. Dan bagian yang ketujuh yaitu sistem pengelolaan dana investasi syariah dan juga pemasaran kanal distribusi asuransi syariah.
Pemasaran asuransi syariah. Pemasaran menurut perspektif syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai atau value creating activities yang memungkinkan siapapun melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran dalam Islam termasuk lingkup muamalah atau hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang hukum asalnya adalah jais atau boleh. Kata kunci dalam pemasaran syariah ini adalah bahwa dalam seluruh proses, baik proses penciptaan, penawaran, maupun proses perubahan nilai atau value, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah. Maka segala bentuk transaksi muamalah dapat diperbolehkan. Hukumnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Konsep pemasaran syariah adalah mengajar pemasar untuk jujur pada konsumen atau orang lain. Nilai-nilai syariah mencegah pemasar terperosok kepada kerilomologi, itu karena ada nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seorang pemasar. Pemasaran syariah adalah bukan hanya sekedar teknik yang ditambahkan syariah, karena ada nilai-nilai pada marketing syariah, tapi lebih jauh marketing berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam pemasaran. Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis, karena dalam profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Peran syariah pada pemasaran. Syariah berperan dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja. Ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan dan dapat berubah suatu value kepada para stakeholder, sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya, sehingga menjadi bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya, bauran pemasaran asuransi syariah. Yang pertama yaitu produk. Suatu perusahaan asuransi syariah harus mampu merancang suatu produk asuransi yang memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan produk asuransi sejenis yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi konvensional. Yang kedua, harga. Seorang agen asuransi harus mampu memahami seberapa besar kemampuan membayar premi dari seorang konsumen. Agen jangan memaksa konsumen untuk membayar premi di luar kemampuan yang sanggup ditawarkan. Yang ketiga, ada promosi. Meskipun dalam industri asuransi yang menjadi ujung tombak penjual adalah seorang agen asuransi, perusahaan asuransi secara korporasi haruslah tetap melakukan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan asuransi secara korporat akan dapat lebih mempermudah seorang agen asuransi dalam memasarkan produk asuransi yang dimiliki. Yang keempat yaitu tempat atau lokasi. Kantor menjadi salah satu pertimbangan yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi syariah. Meskipun agen asuransi syariah dapat menjual produk asuransinya lintas batas, namun seringkali konsumen membutuhkan kepastian kemana mereka harus bertanya jika mereka mau mengajukan klaim atau hal-hal terkait produk asuransi yang mereka beli. Jenis kanal distribusi. Yang pertama ada kanal keagenan, yaitu pemasar melalui tenaga pemasar, baik yang dikontrak secara langsung ataupun melalui kerjasama dengan perusahaan mitra. Di sini, agen mewakili perusahaan asuransi. Yang kedua, kanal bank assurance, yaitu pemasaran melalui kerjasama perusahaan dengan bank. Yang ketiga, kanal pialang, yaitu pemasaran melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan yang memiliki lisensi sebagai pialang. Di sini, pialang mewakili calon peserta. Yang keempat, kanal digital afinitas, yaitu pemasaran melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan dan keuangan yang dimungkinkan oleh regulasi seperti startup. Yang kelima, kanal LJKS, yaitu pemasaran melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan lembaga jasa keuangan syariah, non-bank, tetapi tidak terbatas pada koperasi syariah, BMT, Ziswaf, dan sebagainya.
Ketentuan investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Yang ketiga, PP Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP Nomor 73 Tahun 1993. Yang keempat, KMK Nomor 225/KMK/0.17 Tahun 1993 tentang perizinan usaha perasuransian dan perusahaan reasuransi. Yang kelima, KMK Nomor 481 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang keenam, KMK Nomor 256/KMK/017 Tahun 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan usaha perasuransian penunjang usaha asuransi. Yang ketujuh, SK Dirjen Lembaga Keuangan Nomor Kep 449/LK/2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Yang terakhir, KMK Nomor 424/KMK.06/2003. Jenis-jenis akad dalam investasi: yang pertama mudorobah atau bagi hasil, yang kedua mudorobah muqayyadah, yang ketiga musyarakah, yang keempat musyarakah mutanakisah, yang kelima jual beli, yang keenam murabahah, yang ketujuh musawamah, yang kedelapan tauliyah, yang kesembilan sorf, yang ke-10 jasa, yang ke-11 ijaroh, yang ke-12 kafalah, dan yang terakhir adalah rohan. Fatwa DSN sebagai dasar investasi, yaitu pertama Fatwa Nomor 03/DSN MUI /4/2000 tentang deposito. Yang kedua, Fatwa Nomor 04/DSN MUI /4/2000 tentang murabahah. Yang ketiga, Fatwa Nomor 20/DSN MUI /9/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang keempat, Fatwa Nomor 32/DSN MUI /9/2002 tentang obligasi syariah. Yang kelima, Fatwa Nomor 33/DSN MUI /9/2002 tentang obligasi syariah mudorobah. Selanjutnya, Fatwa Nomor 36 DSN MUI /9/2000 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia. Yang selanjutnya, Fatwa Nomor 40/DSN MUI /9/2002 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Dan yang terakhir yaitu Fatwa Nomor 41/DSN MUI /3/2002 tentang obligasi syariah ijaroh. Transaksi investasi yang dilarang pada reksadana ini disebabkan karena adanya unsur yang pertama spekulasi dan goror, yang kedua najisi atau penawaran palsu, yang ketiga bai al-ma'dum yaitu short selling, yang keempat insider trading, yang kelima investasi di perusahaan di mana rasio hutangnya lebih dominan daripada modalnya. Hal ini berdasarkan pada Fatwa Nomor 20/DSN MUI /9/2000. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.